Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Biar kalian gak bosen nontonin video aku yang kegiatannya itu-itu aja. Hari ini aku mau ngajakin kalian healing tipis-tipis ya. Terus mau nengokin rumah aku ya yang dulu tuh tempat tinggal aku. Terus kan rencananya mau dibangun 2 lantai tapi ternyata kepentok budget. Jadi masih berupa rangkai dan itu tuh terbengkalai ya selama kurang lebih mau 3 tahunan. Nah di sini aku mau ngajak kalian healing tipis-tipis, ngeliatin kegiatan bapak petani ya di daerah tempat tinggal aku. Kalau kalian orang Dayakolot pasti tahu ya daerah ini di mana. Mohon maaf ya kalau di sini kameranya goyang-goyang karena aku lupa nggak bawa tripod. Jadi ini tuh aku pegang aja manual. Tapi ternyata anginnya kenceng banget. Jadi gimana ya goyang-goyang gitu videonya. Mohon maaf ya. Jadi dulu itu aku tinggalnya ya pas udah menikah itu tinggalnya di daerah sini. Ini tuh bener-bener ya kalau nggak banjir tuh enaken banget ya, aku mah betah pokoknya tinggal di sini teh. Kalau misalkan keluar dari gang rumah itu pemandangannya masya Allah enak gitu ya. Suasananya juga masih asri gitu. Ini seperti perkampungan biasa. Tapi kalau misalkan udah turun hujan nih ya, udah masuki musim penghujan, di sini tuh sedikit-sedikit banjir, sedikit-sedikit banjir. Aduh, masya Allah. Pokoknya mah di sini tuh yang gak jadi enaknya tinggal di sini tuh karena banjirnya itu loh. Emang sih ya dari setahun itu paling berapa bulan atau berapa minggu misalkan ya kena banjirnya. Tapi dampaknya itu loh yang masih apa ya, masih bikin gak enak gitu kan. Kayak kumuhnya, terus peralatan atau perabot rumah kita itu jadi apa gampang rusak. Terus juga si temboknya itu jadi lembab. Apalagi airnya yang nanti kita pakai buat apa kegiatan sehari-hari itu jadi bau. Makanya waktu itu tuh suami aku alhamdulillah ada rezeki. Jadi dia maksudnya kan pengen ditingkatin gitu kan ya di lantai 2. Jadi lantai 2. Tapi ya karena mungkin apa salah perhitungan, terus dia juga rencananya kurang matang ya. Sama miskomunikasi deh kayaknya sama Pak Bapak tukangnya. Jadi apa nggak selesai gitu ngeberesin rumahnya, ngebangun lantai 2 itu. Jadi pada akhirnya si rumah itu tuh nggak bisa aku tempatin karena kan udah dibongkar sana sini. Padahal rencana awalnya itu nggak semuanya dibongkar. Maksud aku sama suami itu pengen kayak apa kayak mazanin gitu kan tadinya, tapi karena miskomunikasi sama bapak tukangnya terus kepentok juga sama budget pada saat itu ya, jadi ya akhirnya si rumah itu nggak jadi teman-teman. Jadi si rumah itu nanggung gitu, mau ditempatin ya gimana kan nggak belum ketutup terus udah dibongkar sana sini, tapi kalau nggak ditempatin sayang juga gitu pada waktu itu ya. Terus aku juga mikirnya kan ya terus mau tinggal di mana gitu karena kan ini rumahnya udah dibongkar. Ya udah dari situ aku mutusin buat keluar ya dari apa di rumah itu. Aku keluar dari situ, aku mutusin buat ngontrak karena aku mikirnya ya udahlah nanti ngontrak dulu gitu sambil ngumpulin budget buat nyelesain rumah itu ya teman-teman. Tapi ternyata ya tidak sesuai ekspektasi. Ternyata yang biasanya nggak ngontrak terus dikasih ngontrak harus bayar ya sebulan sekali. Terus ada aja banyak lah pengeluaran yang tidak terduga. Ditambah lagi anak aku sekolah.
Jadi di situ keuangan mulai nggak bisa dikontrol. Jadi mulai lagi dari awal, apalagi kan waktu itu suami juga sempet diberhentiin ya dari kerjaannya, sempet nganggur selama 1 bulan. Walaupun 1 bulan tapi ya kerasa banget gitu. Si keuangan itu wah bener-bener diuji, pokoknya dari keuangan bener-bener. Makanya aku sama suami itu jadi gimana ya, menyerah sih enggak ya. Masih tetap berharap semoga suatu saat nanti bisa menyelesaikan rumah ini. Tapi karena ya gimana ya, kita itu masih ada di tahap syukur-syukur gitu si uang bulanan ini tuh nyampe ke bulan berikutnya gitu. Jadi belum terpikirkan mau ngeberesinnya tahun-tahun ini gitu. Nah ini teman-teman aku tunjukin ya keadaan rumah aku yang setelah terbengkalai selama 3 tahun kurang. Udah banyak ditanamin tanaman. Nah ini tuh udah sempet ya tahun kemarin tuh dibersihin sama suami aku. Tapi ya karena kan namanya gak ditempatin ya, gak diurus, makanya jadi kayak gini. Nah ini tuh asalnya kamar aku. Terus yang di samping itu yang warna pink itu adalah dapur ya teman-teman. Aduh pokoknya kalau kesini itu banyak kenangannya ya, ada senangnya, ada sedihnya. Pokoknya kalau kesini tuh inget masa-masa dulu gitu. Apalagi kan ini tuh aku tinggalnya di sini tuh yang di sampingnya itu ada mertua sama kakak ipar. Jadi di sini tuh banyak banget kenangannya teman-teman. Nah ini tuh sayang banget ya. Jadi si bangunannya karena terbengkalai gitu. Jadi udah banyak banget kayak jendela itu udah pada keropos, udah pada roboh sedikit. Terus si tembok-temboknya juga udah lembab parah ini mah. Sampainya banyak sampah, apalagi kan di sini daerahnya kayak kemarin kan pas ada banjir ya ini juga kebanjiran teman-teman. Jadi ini tuh rumah aku udah aku tinggiin ya dikasih lagi tanah gitu ke atasin, tapi tetap pas banjir kemarin itu yang besar tetap aja ini kena. Makanya suami aku tadinya kan pengen di lantai 2, jadi kalau misalkan di bawah kebanjiran tuh kita gak ikut ngungsi ke saudara atau gak bingung gitu cari pengungsian kemana, jadi kita bisa ngungsi di atas gitu. Tapi ya gimana ya, karena keuangan juga belum ya kalau kalau mau cerita keuangan itu belum baik-baik aja gitu. Kalau untuk ya mau ngerenovasi ini tuh benar-benar belum bisa gitu. Nah ini tuh kenangan banget ini jendela ini dipakui sama bapak mertua ya dulu almarhum. Sebetulnya aku tuh ya udah bilang sama suami, Pak kata aku teh, yuk kita beresin aja rumahnya, ya maksudnya dirapi-rapi gitu. Jadi aku kepikirannya itu pengen bikin kayak small garden gitu loh, kayak misalkan ada tanaman apa gitu kita tanam di sini. Terus di sini juga kan kakak ipar aku rajin banget ya. Jadi kakak ipar aku yang satu lagi itu suka banget ngurus tanaman. Nah karena tanaman beliau itu kebanjiran, pokoknya banyak banget yang hilang. Jadi beliau nanamnya itu di ini ya di rumah aku. Nah beliau tuh nanamnya jadi di sini. Soalnya kan kalau misalkan di rumah beliau itu pasti si tanamannya itu kejungkir lah, ke bawah palitnya, ke bawah air. Ya udah kata aku teh udah di situ aja, kata aku teh ditanamin. Walaupun rumahnya belum jadi, tapi setidaknya lahannya jadi bermanfaat ya, berguna. Nah kayak ini ya, ada tanaman pandan, ada cabai hijau. Nah di sini juga ada jagung. Lumayan kan ada beberapa yang udah gede. Kayaknya nanti bulan Desember pas tahun baru kakak iparku bakalan panen jagung. Sebetulnya aku tuh jarang banget ya main-main ke sini. Makanya ini tuh rumahnya jadi terbengkalai gitu, nggak keurus. Nah ini di bagian belakang rumah aku. Kalau suami sih sering ya main ke sini. Cuman kan main untuk melepas rindu aja gitu. Jadi belum ada waktu yang benar-benar difokuskan buat ngurusin rumah ini. Makanya rumah ini tuh jadi terbengkalai teman-teman.
Segitu dulu ya video dari aku. Semoga videonya bisa menghibur kalian. Terus ada manfaatnya juga, walaupun ya mungkin sedikit. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.